Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fernando Bahari dari jurusan S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen keuangan internasional. Di sini peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Manajemen keuangan internasional berperan penting bagi perusahaan multinasional seperti atau MNC dalam mengelola risiko mata uang, investasi lintas negara, dan pendanaan global. Beberapa aspek utama dalam manajemen keuangan internasional meliputi yang pertama manajemen risiko valuta asing. MNC perlu mengelola risiko fluktuasi kurs agar tidak merugikan bisnis. Yang kedua, pengambilan keputusan investasi internasional. Melibatkan analisis peluang investasi di berbagai negara. Yang ketiga, struktur pendanaan global. MNC harus memilih sumber pembiayaan yang optimal dari berbagai pasar keuangan dunia. Yang terakhir, transfer pricing dan pajak internasional. Strategi perpajakan untuk mengoptimalkan keuntungan. Kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Perusahaan multinasional memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, investasi asing langsung atau FDI. Meningkatkan modal teknologi dan keahlian. Yang kedua, lapangan kerja, memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Yang ketiga, transfer teknologi, meningkatkan daya saing industri domestik. Yang keempat, pajak dan pendapatan negara, meningkatkan pendapatan pemerintahan. Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang ASEAN memiliki potensi dan tantangan besar. Yang pertama, potensi keuntungan, yaitu mengurangi biaya transaksi dan risiko valuta asing. Yang kedua, memperkuat stabilitas ekonomi regional. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan intra-ASEAN. Tantangan yang dapat dihadapi, perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antar negara. Yang kedua, kebijakan moneter yang belum terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, risiko kehilangan kedaulatan kebijakan moneter. Konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bagi perusahaan Indonesia. Yang pertama, keuntungan. Terus mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Yang kedua, fleksibilitas kebijakan moneter. Kerugian volatilitas tinggi dapat meningkatkan risiko bisnis. Yang kedua, meningkatkan biaya lindung nilai bagi perusahaan dengan eksposur internasional. Yang ketiga, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, strategi imigrasi. Menggunakan instrumen hedging seperti forward contracts dan option. Yang kedua, diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang. Dampak positif neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Neraca pembayaran mencerminkan arus masuk dan keluar devisa saat yang berpengaruh pada nilai tukar uang. Yang pertama, surplus neraca pembayaran yang menyebabkan apresiasi apresiasi mata uang. Yang kedua, meningkatkan daya beli internasional. Yang kedua, defisit neraca pembayaran, yaitu melemahkan mata uang domestik, meningkatkan biaya impor dan inflasi. Faktor utama yang mempengaruhi neraca pembayaran, perdagangan internasional, ekspor dan impor, aliran investasi asing, cadangan devisa, dan kebijakan moneter. Nah, penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. MNC beroperasi di berbagai negara perlu menerapkan metode transaksi untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar transaksi internasional. Metode metode translasi utama. Yang pertama, current rates method, menggunakan nilai tukar saat ini untuk aset dan liabilitas. Yang kedua, temporal method, menggunakan nilai tukar historis untuk aset tetap dan nilai tukar saat ini untuk aset lancar. Tujuan translasi, memastikan laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode. Yang kedua, mengurangi dampak fluktuasi mata uang terhadap laporan keuangan. Dampak terhadap laporan keuangan dapat menyebabkan translasi gain atau loss yang mempengaruhi laba bersih. Munculnya multinational company dan doktrin keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara sebaiknya fokus pada produksi barang atau jasa yang dapat dihasilkan dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Lalu berdagang untuk memperoleh barang lain yang lebih mahal jika diproduksi sendiri. Namun kemunculan MNC mendobrak doktrin ini karena yang pertama, produksi globalisasi. MNC tidak hanya bergantung pada keunggulan komparatif suatu negara, tetapi memindahkan produksi ke berbagai negara untuk mengoptimalkan biaya tenaga kerja, infrastruktur, dan pajak.
Dua, integrasi vertikal dan horizontal. MNC sering menguasai seluruh rantai pasokan, integrasi vertikal atau memperluas bisnis dan mengakuisisi pesaing, atau integrasi horizontal, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan perdagangan antar negara. Tiga, transfer teknologi dan modal. MNC membawa teknologi canggih dan investasi ke negara lain, yang memungkinkan negara tersebut menghasilkan barang yang sebelumnya bukan keunggulan komparatifnya. Empat, dominasi pasar global. Dengan kekuatan modal dan inovasi, MNC dapat menciptakan keunggulan kompetitif sendiri yang melemahkan peran keunggulan kooperatif tradisional dalam perdagangan internasional. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara perusahaan global. Perusahaan yang ingin berekspansi ke luar negeri umumnya melewati tahapan berikut. Yang pertama, ekspor dan impor. Perusahaan memulai dan menjual produk pasar luar negeri melalui distributor atau agen. Yang kedua, lisensi dan waralaba atau franchising atau licensing. Perusahaan memberikan hak pada mitra lokal untuk menggunakan merek atau teknologi mereka dan dalam produksi atau distribusi. Yang ketiga, joint venture dan aliansi strategis. Perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk berbagai risiko dan akses pasar yang sulit dimasuki sendiri. Yang keempat, investasi langsung asing atau FDI dan anak perusahaan. Perusahaan mendirikan pabrik atau kantor cabang di luar negeri untuk mengendalikan operasi bisnis. Multinational Corporation atau MNC Development. Pada tahap ini, perusahaan telah menjadi MNC dengan jaringan relasi global, produksi lintas negara, dan strategi bisnis yang terintegrasi secara internasional. Fluktuasi kurs dan sistem mata uang mengambang terkendali. Dalam sistem mata uang mengambang terkendali atau managed floating exchange rate, kurs mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar tetapi tetap diawasi dan dikendalikan oleh bank sentral suatu negara. Meskipun kurs bisa berfluktuasi, tingkat volatilitasnya biasanya lebih rendah dibanding sistem kurs mengambang bebas. Satu, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jawabannya iya, tetapi dalam batas tertentu. Jika ada tekanan besar dari pasar, misalnya spekulasi atau ketidakseimbangan neraca pembayaran, kurs bias kurs bisa mengalami fluktuasi yang tinggi. Namun, bank sentral akan melakukan intervensi dengan membeli atau menjual mata uang asing untuk menstabilkan nilai tukar. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi fluktuasi dalam sistem ini. Yang pertama, intervensi bank sentral dalam pasar valuta asing. Yang kedua, kebijakan moneter dan suku bunga. Yang ketiga, perubahan fundamental ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan defisit perdagangan. Yang terakhir, faktor spekulatif dan sentimen pasar. Kepentingan manajer keuangan dan investasi terhadap neraca pembayaran suatu negara. Neraca pembayaran atau balance of payments atau BOP adalah catatan transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam prodi tertentu. Manajer keuangan perusahaan dan investor memperhatikannya karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, stabilitas nilai tukar mata uang. Neraca pembayaran yang defisit dapat menyebabkan depresiasi mata uang yang berdampak pada biaya impor bahan baku dan keuntungan ekspor. Yang kedua, daya tarik investasi. Investor mencari mencari negara dengan neraca pembayaran yang sehat karena mencerminkan stabilitas ekonomi dan peluang investasi yang lebih aman. Ketiga, risiko dan kredit dan likuiditas. Bank dan perusahaan mempertimbangkan kondisi neraca pembayaran untuk menilai risiko kredit dalam perdagangan dan investasi. Yang keempat, kebijakan pemerintah dan bank sentral. Defisit atau surplus neraca pembayaran dan mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal yang berdampak pada suku bunga dan iklim bisnis. Yang kelima, prospek ekonomi jangka panjang. Jika neraca pembayaran terus defisit, hal ini dapat menjadikan indikasi ekonomi yang lemah, yang pada akhirnya mempengaruhi pergerakan saham dan strategis bisnis perusahaan global. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.